ngapain kasih? Aku sakit. Sakit apa? Oke, kita mulai aja ya. Gigi aku. Gigi aku. Oke. Udah, sudah siap untuk mulai pelajaran hari ini? Untuk mendahului pelajaran kita kelas hari ini, Bu buka untuk Glenn ya? Oke, Glenn untuk kita di dalam dulu aja. Semuanya lipat tangannya ya, tutup matanya. Jangan ada yang main, Bang. Amin. Terima kasih, Glenn. Kenapa ketawa, Kevin? Tidur budak. Ada yang geli atau ada yang lucu? Gimana? Astaga. Iya, berdosa ya. Oke, selamat siang anak semua. Oke, hari ini lengkap atau enggak lengkap ini? Enggak lengkap ya. Oke, kemana ya dia? Padahal tadi ada dua. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan iman. Apa? Belajar apa? Pendidikan iman. Sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang apa nih? Persahabatan. Dan hari ini kita menggali lebih dalam lagi tentang pendidikan iman. Oke, Ibu akan mendasarinya dengan mengajak kita semua buka Alkitab kita di dalam Mazmur 78 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sudah? Apa? Mazmur 78 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiga terakhir. Mulai dari Glenn ya. Oke? Suaranya kencang. Niat pengajaran asap masalah peninggal untuk kepada langsung ayat 1 karena peninggal kalau kami dengar dan mengetahui dan pelajaran yang diceritakan oleh kami oleh manusia. Kami tidak hendak menanyakan kepada anak-anak mereka, tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Hal dikatakannya peringatan di Yakub dan kebesaran dunia di Israel. Nenek moyang kita diberitakannya untuk perkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan Allah, tapi memegang perintah-perintah. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, generasi pendurhaka dan pemberontak, generasi yang tidak tetap hatinya dan jiwanya tidak setia pada Allah. Amin. Oke, hari ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang apa itu pendidikan iman, kita akan mendalami terlebih dahulu dari Mazmur 78 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Kita akan fokus kepada ayatnya yang keempat. Dikatakan, Ibu memakai terjemahan baru 2, dikatakan seperti ini: tidak akan kami sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi akan kami ceritakan kepada generasi yang kemudian karya-karya Tuhan yang masyhur dan kekuatannya, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Oke. Tahu cerita tentang bangsa Israel, bagaimana Tuhan membawanya dari tanah Mesir ke Kanaan? Ada yang ingat? Ada yang tahu atau di-spill dikit deh? Apa yang diketahui? Mulai dari siapa? Tuhan mengutus siapa?
mengutus Abraham. Tuhan mengutus Abraham. Tuhan memanggil Abraham. Dia menjanjikan kepada Abraham bahwa dia akan dijadikan sebagai bangsa yang besar. Itu ada di dalam sampai ketiga. Nah, setelah itu di mana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Tahu perbudakan? Zaman penjajahan terlebih dahulu ada yang namanya di Indonesia ini perbudakan, kerja paksa. Nah, waktu itu bangsa Israel di Mesir dia mengalami perbudakan dan Tuhan membebaskan Israel itu dari perbudakan di Mesir dan sampai kepada Tuhan menjanjikan mereka untuk pindah ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di padang gurun, Tuhan, mukjizat yang terjadi kepada mereka adalah Tuhan memberi makan mana. Mana tahu makanan mana? Roti yang datang dari surga, tidak tahu dari mana asalnya, mereka tidak bekerja, mereka tidak mencari, tetapi Tuhan memberikan langsung dari surga. Lanjut kepada Tuhan memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Dari sini kita melihat bahwa ada siklusnya, ada urutannya, di mana dari awal Abraham dipanggil keluar dari tanah Mesir, masuk ke padang gurun, masuk ke dalam tanah perjanjian. Di sini kita melihat bahwa bangsa Israel mengalami yang peran dari Tuhan, mengalami yang namanya mukjizat dari Tuhan. Dan di dalam Mazmur 78 kepada anak-anak mereka, tetapi akan kami ceritakan kepada generasi yang kemudian. Hari ini kita belajar tentang pendidikan iman. Kita mengawali mendasarinya dengan perkataan di dalam Mazmur ini dikatakan bahwa mereka tidak akan menyembunyikan pertolongan Tuhan, tidak akan menyembunyikan apa yang mereka alami bersama-sama Tuhan saat mereka keluar dari Dari mana? Dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Mereka tidak menyembunyikan cerita itu, tetapi justru mereka menceritakannya. Nah, apa sih yang hubungannya ke dalam pendidikan iman? Apa sih yang untuk menghubungkan kita ke dalam pendidikan iman? Dan hari ini Ibu mengajak kalian untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dan menceritakannya kepada orang lain. Ibu akan bertanya terlebih dahulu, pernah nggak kalian coba ingat-ingat hari ini, pernah nggak kalian mengalami kebaikan Tuhan yang kalian rasakan? Apa, Kevin? Apa? Bisa bangun. Oke, terus apa lagi? Apakah itu udah diceritakan ke orang lain? Belum diceritakan. Ada lagi? Di koma apa? Bisa bernafas. Udah pernah diceritakan kepada orang lain? Atau contoh-contoh, misalnya siapa ini ya? Di koma mungkin mengalami mukjizat Tuhan. Mungkin di koma sakit, ya. Mungkin di koma sakit dan Tuhan menolong. Apakah kita anak-anak Tuhan di sini sudah berani untuk menceritakannya kepada orang lain? Sudah berani belum? Kesaksian deh, contoh kecilnya kesaksian. Sudah berani belum? Belum ada yang berani. Nah, di sini Ibu akan ajak kita semua untuk sama-sama belajar tentang bagaimana kita membagikan iman kita kepada Tuhan, bagaimana kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Nah, dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kemarin-kemarin, yang sebelum-sebelumnya, iman itu akan membuat kita lebih menjadi kuat. Dengan mengingat itu, iman kita akan menjadi lebih kuat. Dengan kita menceritakannya, dengan kita menceritakan kepada orang lain bagaimana kebaikan Tuhan terjadi di dalam diri kita, kita akan menolong orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Sudah melihat yang dikirim oleh Cindy? Sudah? Oke, sebentar ya. Oke.
Di bagian pertama coba diperhatikan. Nah, kita melihat ini ada garis waktu kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Mulai dari Tuhan, tadi Ibu jelaskan bahwa mulai dari Tuhan memanggil Abraham, Tuhan membebaskan Israel dari bangsa Mesir, Tuhan memelihara di padang gurun dengan memberikan mana, Tuhan menuntun masuk tanah perjanjian, Tuhan membelah laut berau, Tuhan memberi mana dan air, Tuhan berjanji membuat bangsa besar, dan sungai Yordan itu terbelah. Itu menceritakan tentang peristiwa kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, bagian yang kedua coba perhatikan. Nah, di sini ada tugas untuk anak-anak semua, ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Nah, di sini petunjuknya dijelaskan bahwa tuliskan satu pengalaman dalam hidupmu saat kamu merasakan kebaikan Tuhan. Bisa tentang pertolongan, bisa tentang kesehatan atau hal-hal yang lainnya. Nah, karena adik-adik di sini tidak membawa buku, jadi ibu memberikan waktu kepada kalian untuk berpikir selama kurang lebih 5-10 menit untuk mengingat kembali tentang kebaikan Tuhan, dan ibu akan mengacak secara acak untuk maju ke depan menceritakan pengalamannya. Setelah itu ada tugas lagi untuk kalian, atau mungkin nanti setelah memberi waktu, atau boleh sharing, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ibu bebaskan untuk boleh ke sana ke sini, tapi harus ada disertakan dengan, lihat bagian ketiga, disertakan dengan video. Jadi contohnya kalian, ibu ajak kalian untuk belajar komunikasi satu dengan yang lain. Contohnya misalnya entah kalian di sana atau di mana, ibu bebaskan selama kurang lebih setengah jam, 20 menit lah kurang lebih, untuk kalian sharing tentang kebaikan Tuhan, tapi ada tugas kalian sharing. Ketika sudah selesai 20 menit, itu akan secara pribadi untuk maju ke depan untuk cerita. Jadi dari pengalaman pribadi. Tapi yang untuk video, kalian bersama-sama sharing, ada videonya. Nanti ibu akan lihat. Boleh? Bisa paham? Ada pertanyaan? Tidak? Siap untuk melakukan? Oke, itu quote-nya yang ibu kirim, bisa jadi panduan kalian untuk bagaimana melakukan kegiatan hari ini. Oke, ibu kasih waktu, ini ada jam 12, jam 10, kurang lebih setengah jam, 20 menit. Boleh di sini atau mau di mana, terserah. Ayo, ibu bebaskan. Kurang lebih 20 menit, pergunakan waktu dengan baik, ceritakan tentang kebaikan Tuhan, bukan tentang yang lain ya. Oke, selamat datang. Siapa namanya? Juan, selamat datang. Tadi dipanggil Oh, oke, nggak apa-apa. Boleh ikut gabung sama tim laki-laki. Nanti dijelaskan sama Juan ya. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jangan yang lain-lain, oke? pakai HP Lupin.